Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Yolanda Ngabito, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bualemo, golongan 2, angkatan 2, tahun 2023. Saya bekerja di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Bualemo sebagai seorang perekam medis. Tutor saya pada pembelajaran agenda 3 kali ini yaitu Bapak Endi Trianto Manyoe, SPD, MSI. Pembelajaran pada agenda 3 kali ini yaitu tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran ini diawali dengan apel pagi melalui virtual Zoom meeting. Pembelajaran pada agenda 3 kali ini yaitu sinkronus 2 jam pelajaran dan asinkronus 6 jam pelajaran. Pada pembelajaran sinkronus, ada hal yang menarik yang saya dapatkan, yaitu pada pertemuan awal peserta diminta untuk bisa menjelaskan tentang karakter dari masing-masing peserta agar bisa saling mengenal satu sama lain. Hal menarik yang saya dapatkan pada pembelajaran agenda 3 kali ini yaitu tentang overview yang disampaikan oleh tutor dalam bentuk games yang cukup seru untuk dimainkan. Games tersebut berisi soal-soal untuk mereview kembali tentang materi, kedudukan, dan peran ASN yang sudah dipelajari sebelumnya pada MOC. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN diperlukan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran instansi atau organisasi. Kedudukan, fungsi, tugas, dan peran aparatur sipil negara. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem merit. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pemberlakuan sistem merit dalam birokrasi bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. 8 aspek sistem merit manajemen ASN. 1. Perencanaan kebutuhan. Kebutuhan pegawai dihitung secara tepat dengan ANJAP dan ABK. 2. Pengadaan. Pengadaan pegawai dilakukan secara terbuka dan kompetitif. 3. Pengembangan karir. Pengembangan karir bertumpu pada pengembangan kompetensi dan kinerja. 4. Promosi dan mutasi. Promosi dan mutasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. 5. Manajemen kinerja. Kinerja dinilai secara objektif dan terukur,
serta digunakan sebagai pertimbangan karir. 6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin. Tunjangan berdasarkan kinerja, penghargaan rutin untuk pegawai berprestasi, penegakan kode etik dan kode perilaku. 7. Perlindungan dan pelayanan. Instansi melaksanakan program pelindungan dan pelayanan pegawai. 8. Sistem informasi. Sistem informasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan manajemen ASN.